Baik, jumpa lagi dengan saya Anwar, NIM 2210417797. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester tahun akademik 2003-2004. Mata kuliah Manajemen Perbankan, kelas F1 daerah, jurusan manajemen. Dosen Rikola Dewi Rawa, SEMM. Nah, notes, silakan saudara menjawab pertanyaan dengan menggunakan video. Lalu video dikumpulkan di grup menggunakan link seperti biasa. Sebutkan nama, NIM, kelas, mata kuliah, dan dosen. Untuk soalnya ada 6. Kita mulai saja dari nomor 1. Nah, nomor 1, jelaskan secara detail langkah-langkah dalam proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Nah, ini ada 10. Yang pertama itu pengajuan permohonan kredit. Nah, untuk proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank itu melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan akan dapat dikembalikan oleh si peminjam. Yang pertama tadi itu mengajukan permohonan kredit. Nah, untuk pengajuan permohonan kredit itu calon peminjam itu biasanya mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir aplikasi yang disediakan oleh bank. Nah, formulir ini mencakup informasi pribadi, biasanya tujuan penggunaan kreditnya, lalu jumlah kredit yang diajukan, serta dokumen pendukung seperti identitas, biasanya KTP, lalu laporan keuangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Untuk yang kedua itu analisis kelayakan kredit, itu biasanya dengan 5C, analisa 5C itu ada karakter, ada capacity, ada capital, collateral, dan condition. Yang ketiga itu verifikasi data dan informasi. Untuk verifikasi data dan informasi itu, bank itu biasanya melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang disediakan oleh calon peminjam. Nah, ini termasuk memeriksa keaslian dokumen, memverifikasi pendapatan, dan melakukan kunjungan lapangan jika diperlukan. Yang nomor 4 itu penilaian anggunan. Nah, penilaian anggunan ini jika kredit memerlukan anggunan, bank melakukan penilaian terhadap nilai anggunan tersebut. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai anggunan cukup untuk menutupi jumlah kredit yang diberikan jika terjadi gagal bayar. Yang kelima itu penyusunan proposal kredit. Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi tadi, tugas kredit itu menyusun proposal kredit yang berisi rekomendasi
mengenai persetujuan atau penolakan kredit. Besaran kredit yang disetujui serta syarat dan ketentuan kredit. Nah, selanjutnya keputusan kredit itu proposal kredit diajukan kepada komite kredit, lalu pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan akhir. Keputusan ini dapat berupa persetujuan, bisa juga penolakan, atau persetujuan dengan syarat tertentu. Yang nomor 7 itu pemberitahuan keputusan. Nah, setelah keputusan kredit itu, si peminjam itu diberitahukan keputusannya. Jika kredit itu disetujui, bank akan memberikan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan kredit, termasuk suku bunga, lalu jangka waktunya, jadwal pembayaran, dan biaya-biaya terkait. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kredit. Setelah persetujuan, calon peminjam menandatangani perjanjian kredit yang mencakup semua syarat dan ketentuan yang telah disetujui. Penandatanganan ini biasanya dilakukan di hadapan notaris atau pejabat bank yang berwenang. Nah, setelah penandatanganan perjanjian kredit itu, selanjutnya pencairan kredit. Nah, bank melakukan pencairan kredit kepada peminjam itu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pencairan bisa dilakukan secara penuh atau juga bisa bertahap, tergantung pada jenis kredit. Nah, yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Bank terus memantau dan mengevaluasi kinerja kredit selama jangka waktu kredit. Monitoring ini mencakup pemeriksaan kepatuhan peminjam terhadap jadwal pembayaran, lalu kondisi keuangan peminjam, dan kondisi anggunan. Nah, jika ditemukan masalah, bank akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Nah, dari ke-10 langkah ini disimpulkan proses penilaian kredit oleh bank adalah proses kompleks dan menyeluruh. Itu dirancang untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan itu aman dan dapat dikembalikan oleh peminjam. Setiap langkah dalam proses ini penting untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan kelangsungan bisnis bank. Selanjutnya yang kedua, perbedaan antara kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Ini biasanya terletak pada durasi atau jangka waktu pinjaman.
dan tujuan pinjaman tersebut. Nah, untuk perbedaan antara kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang itu terletak pada lama waktu pengembalian dan tujuan kredit tersebut. Untuk kredit jangka pendek itu biasanya kurang dari 1 tahun. Lalu tujuannya digunakan untuk keberlanjutan modal kerja atau kebutuhan mendesak yang bersifat sementara, seperti contohnya pembelian inventaris atau personal lain-lain. Contohnya misalnya kredit usaha kecil, lalu pinjaman tunai bisa juga, dan kredit perdagangan. Nah, untuk kredit jangka menengah, durasinya itu biasanya antara 1 hingga 5 tahun. Lalu tujuannya digunakan untuk investasi yang memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan pengembaliannya, seperti pembelian peralatan atau kendaraan. Contohnya itu biasanya kredit investasi, kredit kendaraan bermotor, dan kredit renovasi rumah. Untuk kredit jangka panjang, itu durasinya biasanya lebih dari 5 tahun, bisa mencapai 10, 15, atau bahkan 30 tahun. Tujuannya digunakan untuk investasi besar yang membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan pengembalian, seperti pembelian properti atau pembangunan infrastruktur. Contohnya misalnya kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit konstruksi, dan eh, obligasi. Selanjutnya, nomor 3, apa saja faktor-faktor yang diperhatikan dalam penilaian kredit oleh bank? Eh, Dalam penilaian kredit, bank itu memperhatikan beberapa faktor utama untuk menentukan kelayakan kredit seorang pemohon. Nah, faktor-faktor ini sering diringkas sebagai 5C atau 5C kredit. Eh, C yang pertama itu capacity. Capacity itu pendapatan eh, besar dan stabil pendapatan pemohon yang mencakup gaji, keuntungan bisnis, dan sumber pendapatan lain. Nah, untuk rasio utang terhadap pendapatan, itu perbandingan antara jumlah utang yang dimiliki dengan pendapatan. Rasio yang lebih rendah menunjukkan kemampuan membayar yang lebih baik. Lalu ada dalam kapasiti ini itu ada arus kas juga, itu kemampuan pemohon untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar cicilan kredit. Lalu tidak terlepas juga pengeluaran bulanannya. Evaluasi pengeluaran bulanan pemohon untuk menilai kemampuan membayar cicilan tambahan.
Lalu karakter. C yang kedua itu karakter. Karakter itu kita bisa lihat dari riwayat kreditnya. Misalnya riwayat pembayaran kredit sebelumnya. Itu termasuk keterlambatan atau wan prestasi. Nah, dalam karakter juga itu bisa kita nilai dari reputasinya, ya kredibilitas dan kejujuran pemohon berdasarkan catatan dan referensi, serta stabilitas pekerjaan dan tempat tinggal. Untuk C yang ketiga itu kolateral. Kolateral itu atau barang jaminannya. Barang jaminan itu misalnya atau biasa disebut aset yang dijaminkan. Nilai dan likuiditas aset yang dijaminkan itu sebagai pengaman kredit. Misalnya properties, kendaraan, atau saham. Lalu C yang keempat itu condition atau kondisi. Itu bisa kita lihat pada kondisi ekonominya. Nah, situasi ekonomi secara umum yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon untuk membayar kembali utang, termasuk tingkat pengeluaran, lalu inflasi, dan stabilitas ekonominya. Untuk C yang kelima itu kapital atau modal. Modal itu contohnya aset bersih, itu jumlah kekayaan bersih pemohon telah dikurangi semua kewajibannya. Lalu bisa juga investasi pribadi, seberapa besar pemohon telah menginvestasikan dana pribadinya dalam proyek atau usaha yang akan dibiayai kredit. Investasi pribadi itu menunjukkan komitmen pemohon terhadap proyek atau usaha tersebut. Nah, selanjutnya proses penilaian kredit itu ada pengumpulan data. Pemohon mengisi formulir aplikasi kredit dan memberikan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, slip gajinya, laporan pajaknya, dan sebagainya. Yang kedua itu analisis kredit. Bank biasanya melakukan analisis dalam tahap data yang dikumpulkan termasuk pemeriksaan riwayat kredit melalui lembaga penilaian kredit. Yang berikutnya itu penentuan skor kredit. Berdasarkan analisis, bank memberikan skor kredit yang menunjukkan tingkat risiko pemohon. Nah, semakin tinggi skor kredit, semakin rendah risiko yang dianggap oleh bank. Yang terakhir, itu putusan kredit. Bank memutuskan apakah kredit itu disetujui, ditolak, atau memerlukan syarat tambahan, seperti misalnya jaminan tambahan atau suku bunga lebih tinggi. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, bank dapat mengurangi risiko kredit macet dan memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Lalu berikutnya yang nomor 4, apa yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan sebuah bank, lalu dan bagaimana mereka berbeda dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan.
Nah, untuk komponen laporan keuangan tahunan bank itu laba rugi, laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi itu ada beberapa, misalnya pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu pendapatan yang diperoleh dari pinjaman dan investasi. Lalu beban bunga itu biaya yang dibayarkan untuk dana yang dipinjam. Lalu untuk pendapatan non bunga itu pendapatan dari sumber lain. Biasanya seperti biaya layanan, lalu komisi dan perdagangan. Berikutnya beban non bunga. Biaya operasional seperti gaji karyawan, ya, biaya administrasi dan biaya sewa. Lalu laba bersih, termasuk laporan laba rugi itu ada laba bersih, itu selisih antara pendapatan itu total dan beban total. Itu laba bersih. Nah, yang kedua itu ada neraca. Neraca itu ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, dalam neraca itu aset itu termasuk kas. Misalnya pinjaman yang diberikan, ada juga surat berharga dan aset lainnya. Untuk liabilitasnya termasuk simpanan nasabah, lalu utang dan kewajiban lainnya. Untuk ekuitas itu modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Dan dalam laporan arus kas itu ada arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Yang keempat itu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan detail mengenai pos-pos dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan informasi tambahan yang relevan. Lalu perbedaan dengan laporan keuangan perusahaan non-keuangan itu ada pendapatan dan beban bunga. Di dalam pendapatan dan bunga itu ada bank, ada perusahaan non-keuangan. Lalu yang kedua itu aset dan liabilitas. Yang ketiga regulasi dan pengungkapan. Yang keempat itu laporan tambahan. Selanjutnya yang nomor 5 itu ada dua. Yang pertama itu apa yang saudara ketahui tentang standar pelayanan pada sebuah bank? Sebutkan dan jelaskan. Yang B, bank seperti apa yang menurut saudara sesuai dengan standar pelayanan tersebut? Nah, standar pelayanan pada sebuah bank itu mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk memastikan kepuasan nasabah dan efisien operasional.
Yang pertama itu kecepatan layanan. Kecepatan layanan itu misalnya waktu tunggu itu yang diperlukan untuk melayani nasabah di cabang atau melalui layanan telepon online. Prosesnya cepat, itu menggunakan teknologi untuk mempercepat proses transaksi, seperti pembukaan rekening, pemrosesan pinjaman, dan transfer dana. Yang kedua, itu keramahan dan profesionalisme. Sikap ramah staf bank yang sopan dan membantu. Lalu profesionalisme itu pengetahuan dan keterampilan staf dalam memberikan informasi dan penyelesaian masalah nasabah. Selanjutnya yang nomor 3 itu kenyamanan dan kemudahan. Dalam kenyamanan dan kemudahan itu ada lokasi dan fasilitas, cabang yang mudah diakses, misalnya dengan fasilitas yang nyaman. Nah, kemudian ada kemudahan akses. Kemudahan akses ini ketersediaan layanan perbankan melalui berbagai saluran seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan call center. Yang keempat itu keamanan. Ke- Dalam keamanan itu ada proteksi data, ada transaksi aman. Nah, proteksi data itu perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi nasabah, sedangkan transaksi aman itu sistem keamanan yang kuat untuk mencegah penipuan dan kebocoran data. Selanjutnya yang kelima itu ada transparansi. Nah, dalam transparansi ini ada informasi jelas, ada keterbukaan biaya. Untuk informasi yang jelas itu memberikan informasi yang jelas dan mudah, lalu mudah dimengerti tentang produk dan pelayanan. Dalam keterbukaan biaya, itu menyediakan rincian biaya dan biaya tersembunyi secara transparan. Yang berikutnya itu responsif terhadap keluhan. Misalnya penanganan keluhan dan berikutnya itu feedback nasabah. Nah, yang kedua itu bank, yang B itu bank yang sesuai dengan standar pelayanan tersebut. Itu bank yang berfokus pada kepuasan nasabah dan efisiensi operasional. Nah, contoh bank yang mungkin sesuai dengan standar tersebut itu mencakup yang pertama itu bank dengan layanan digital unggul. Misalnya internet dan mobile banking. Itu bank menawarkan aplikasi perbankan yang mudah digunakan dengan fitur lengkap seperti pembayaran tagihan, transfer bank, dan cek saldo. Yang berikut itu bank dengan cabang yang nyaman. Eh, Misalnya fasilitas cabang itu dilengkapi dengan fasilitas modern. Misalnya seperti ruangan tunggunya yang nyaman, ada mesin ATM yang mudah diakses, dan staf yang siap membantu. Lalu lokasinya strategis.
Berikutnya, bank dengan pelayanan prima. Bank dengan pelayanan prima itu stafnya terlatih. Staf bank yang terlatih itu dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Lalu responsif terhadap keluhan. Memiliki sistem yang efisien untuk menangani keluhan nasabah dan memberi solusi yang cepat dan memuaskan. Nah, yang terakhir itu bank dengan keamanan tinggi. Menggunakan teknologi canggih untuk melindungi data, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan penipuan. Nah, bank yang menerapkan standar pelayanan ini akan mampu membangun kepercayaan nasabah dan meningkatkan loyalitas yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan bank tersebut. Nah, selanjutnya yang nomor 6, bagaimana regulasi perbankan dapat mempengaruhi strategi manajemen risiko di dalam bank. Nah, regulasi perbankan itu memainkan peran sangat penting dalam membentuk strategi manajemen risiko di bank. Nah, berikut adalah beberapa cara bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi strategi manajemen risiko. Yang pertama itu kepatuhan terhadap standar regulasi. Yang kedua itu pengawasan dan audit reguler. Yang ketiga, kebijakan risiko. Nah, dalam kebijakan risiko ini, manajemen risiko terintegrasi, lalu penilaian risikonya itu berkelanjutan. Yang berikutnya, transparansi dan pengungkapan. Berikutnya, perlindungan konsumen. Itu ada kebijakan perlindungan nasabah. Yang berikutnya itu ada kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Yang terakhir itu manajemen likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini, regulasi itu mengharuskan bank untuk mempertahankan rasio likuiditas tertentu untuk memastikan mereka memiliki aset likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Berikutnya, dalam manajemen likuiditas itu ada pengelolaan dana. Regulasi itu mengarahkan bank untuk memiliki strategi pengelolaan dana yang kuat untuk mengurangi risiko likuiditas dan memastikan stabilitas keuangan bank tersebut. Nah, dengan adanya regulasi yang ketat, bank itu dipaksa untuk mengembangkan dan memelihara strategi manajemen risiko yang efektif, yang tidak hanya melindungi bank itu sendiri, tetapi juga nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oke, terima kasih untuk jawaban soal ini. Semoga
bisa membantu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.